Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elok Cahyaning Pratiwi, SST MKes, dosen tetap program studi S1 Manajemen Universitas Maijen Sungkono Mojokerto dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 0709078605 atau NUPTK 5041764665230273. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bahan dan bagian dari salah satu persyaratan proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Perubahan. Dengan beban studi sebesar 3 SKS, kode mata kuliah EKM 53227, dan mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5. Pada mata kuliah ini, termasuk ke dalam kelompok keilmuan program studi atau IKPS yang bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep manajemen perubahan baik secara kompetensi teoritis, praktis, serta implementasinya. Pada mata kuliah ini, proses pembelajarannya dilakukan secara tatap muka secara langsung di ruang kelas dengan mengedepankan prinsip konstruktivisme yang menfokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah manajemen perubahan ini dirancang dan dilaksanakan dengan metode DIE atau Delivery, Interaction, and Assessment yang mencoba untuk berfokus pada pendekatan student center learning, blended learning, dan diskusi kelompok studi kasus. Untuk pembelajarannya sendiri berlangsung selama 16 minggu sesuai kalender akademik dengan total 14 kali tatap muka ditambah dengan hasil evaluasi UTS atau ujian tengah semester serta UAS atau ujian akhir semester yang mana dirancang untuk pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk mendukung pencapaian CPL program studi manajemen S1 ini terdiri dari 3 domain utama, yaitu S merupakan sikap, P merupakan pengetahuan, KU dan KK merupakan keterampilan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu mengacu pada buku ajar manajemen perubahan yang telah dirancang dan disusun sesuai RPS selama 1 semester. Di samping itu ada daftar beberapa sumber pustaka pendukung lainnya yang dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Bobot penilaian dari masing-masing komponen evaluasi mata kuliah manajemen perubahan ini yaitu kehadiran dan partisipasi kelas sebesar 15%, tugas mandiri sebesar 10%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 25% dan UAS sebesar 40%. Dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah manajemen perubahan sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen perubahan untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Maijen Sungkono Mojokerto.
Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka langsung di ruang kelas. Semoga dengan video ini menjadi pertimbangan yang baik dan dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya kabarnya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen perubahan, ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, ya. Nama saya Bu Elo, ya. Bu Elo Cahyani Pratili, SST MKes, ya. Di sini ada NIDN saya 0709078605 dengan NUPTK yaitu 50417652652300273. Terus email saya bisa ke elokmaulana@gmail.com dan nomor HP saya yaitu di 081357759986. Jadi nanti pada saat saudara semua ada kesulitan atau pemahaman yang kurang jelas pada saat perkuliahan, kedepannya nanti bisa menghubungi nomor atau email yang disediakan. Lanjut ke yang berikutnya, ini penilaian. Nah, pada penilaian mata kuliah manajemen perubahan, yang pertama yaitu tentang 15% partisipasi kelas atau dalam hal ini kehadiran atau keaktifan. Jadi 15% keaktifan saudara itu poinnya 15% dalam perkuliahan. Terus tugasnya yaitu 10%. Di sini bisa tugas mandiri atau nanti kelompok, ya. Terus kuis. Nah, dalam mata kuliah ini ada kuisnya, poinnya bobotnya yaitu 10%. Terus UTS-nya 25% dan UAS-nya 40%. Ya. Terus tata tertib perkuliahan. Nah, sebelumnya tata tertib perkuliahan kali ini minimal 80% dari total pertemuan. Jadi tadi kan 15% dari keaktifan, ya. Jadi selama perkuliahan setidaknya saudara memenuhi syarat nanti kalau lulus yaitu 80% dari total pertemuan. Apabila kurang dari itu, maka tidak dibenarkan untuk mengikuti ujian akhir semester atau UAS dan dianggap tidak lulus, ya. Terus yang berikutnya dispensasi keterlambatan. Nah, ini maksimal yaitu 15 menit. Jadi telat itu paling lama 15 menit sebelum perkuliahan. Itu masih ditoleransi. Selebihnya bagaimana, Bu? Mohon maaf, yaitu tidak bisa masuk kelas, ya. Terus yang berikutnya, pakaiannya rapi, sopan, sesuai aturan yang diterapkan oleh fakultas dan universitas. Yang terakhir yaitu mengkondisikan HP dalam posisi silent atau dimatikan, ya. Jadi ketika perkuliahan sedang berlangsung, jadi HP-nya mode silent, ya. Jadi biar berlangsung secara lancar. Tata tertib perkuliahan selanjutnya yaitu mengangkat tangan apabila ketika saudara ingin meminta izin atau keperluan mendadak. Misalnya, contohnya apa? Bu, izin ke kamar mandi atau izin ke belakang dan sebagainya. Seperti itu, ya. Terus tidak membuat gaduh ketika perkuliahan sedang berlangsung. Jadi secara hikmat, ya. Terus menjaga sopan santun dan kesusilaan selama proses perkuliahan. Dari sini sudah jelas, saudara? Sudah. Lanjutkan ke berikutnya. Nah, sekarang yaitu tentang silabus perkuliahan. Nah, pada manajemen perubahan materi
materinya kali ini. Pertemuan pertama yang kita bahas adalah kontrak perkuliahan, seperti yang saya jelaskan di awal ya. Terus, nah ini kontrak perkuliahan sekarang yaitu membahas tentang pengertian dan ruang lingkup manajemen perubahan. Pokok bahasanya apa? Yaitu konsep dasar manajemen perubahan. Terus definisinya, ruang lingkup dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu membahas tentang lingkungan organisasi kebutuhan perubahan. Di sini tuh faktor-faktornya manajemen perubahan apa saja? Ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Terus yang ketiga yaitu membahas tentang teori dan model perubahan. Nah, ini teorinya ada beberapa macam. Yang paling terkenal itu yang sering kita gunakan di sekarang ini yaitu model Lewin, model akar dan perbandingan model perubahan. Nah, ini nanti mengikuti atau situasi suatu perusahaan atau organisasi kita di tempat. Yang berikutnya, pertemuan keempat dalam hal ini pokok bahasan membahas tentang proses perubahan organisasi dengan pokok bahasan tahapannya apa aja, ada perencanaan, implementasi, pengelolaannya bagaimana, terus habis itu yang terakhir adalah evaluasi. Yang kelima yaitu membahas tentang diagnosis organisasi. Apa saja antara lain cara menganalisanya bagaimana suatu organisasi, apakah ada identifikasi kebutuhan pada perubahan, terus analisis situasi sesuai nggak dengan era sekarang ini, seperti itu ya. Resistensi terhadap perubahan. Yang ke-6, apa sih resistensi? Ada yang tahu nggak? Tidak ada. Apa resistensi? Resistensi yaitu sebuah penolakan. Jadi sebuah penolakan apa aja? Nah, yang dibahas nantinya pengertian resistensi, bentuk resistensi, penyebab resistensi dan dampak resistensi. Namanya suatu manajemen perubahan pasti ada resistensi karena harus beradaptasi ya. Yang ketujuh yaitu strategi mengelola resistensi. Nah, bagaimana caranya biar bisa cara mengelola strategi? Antara lain yang pertama pasti komunikasi, yang kedua partisipasi, negosiasinya caranya bagaimana, dan ada pelatihan. Barangkali biasanya seperti itu. Jadi pelatihan, dari teori lama ke teori baru. Nah, terus ada pendekatan persuasif. Terus UTS ya, setelah pertemuan ke-7 yaitu UTS. Jadi dalam hal ini nanti setelah UTS baru lanjut ke pokok bahasan yang ke-9 ya. Jadi pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 yaitu tentang kepemimpinan dalam perubahan. Hal ini dimana antara lain cara pemimpinnya bagaimana, change engine-nya bagaimana, gaya pemimpinnya seperti apa ya. Terus nanti ke pertemuan 10 akan dibahas tentang budaya organisasi dan perubahan. Jadi hubungannya budaya organisasi dengan perubahan itu seperti apa, ada nggak nilai-nilai yang masuk, norma dan sebagainya. Yang ke-11, pertemuan ke-11 nanti kita akan membahas tentang komunikasi perubahan. Jadi caranya bagaimana, strateginya, nah bisa masuk ke pasarannya seperti apa, penyampaian, nah cara menyampaikannya seperti apa, terus membangun komitmen ya. Yang ke-12 itu nanti pertemuannya kita akan membahas tentang implementasi perubahan. Jadi mengimplementasikan caranya seperti apa, manajemen transisinya bagaimana, kondisi pelaksanaannya, terus tata tertibnya, stakeholder itu harus seperti apa, keterlibatannya antara stakeholder dengan atasan dan bawahannya seperti itu. Terus yang ke-13 yaitu kita akan membahas monitoring dan evaluasi pembelajaran atau perubahan. Di sini yang akan dibahas pokok bahasanya nanti pada pertemuan ke-13 yaitu tentang indikator keberhasilan suatu manajemen perubahan. Hasilnya bagaimana, terus evaluasi dan evaluasi hasil perubahan dan keberlanjutan. Terus yang berikutnya pertemuan ke-14 itu nanti kita akan ada studi kasus.
Jadi studi kasus suatu organisasi perubahan, cara menganalisa suatu kasus perubahan itu seperti apa. Terus yang ke-15 itu kita ada kuis ya. Jadi dalam pertemuan ini nanti sebelum UAS itu ada kuis. Baru yang ke-16 itu UAS. Jadi dalam perkuliahan manajemen perubahan itu ada 14 kali tatap muka ya. Dalam hal ini totalnya ada 16 kali ya, 16 kali pertemuan. Jadi 14 kali tatap muka, 7 kali tatap muka, habis itu UTS. Setelah UTS pertemuan ke-9 sampai ke-15 yaitu pos UTS. Yang ke-16 yaitu UAS. Ya. Untuk poin-poinnya sudah dibahas di awal tadi ya, berapa persentasenya. Dalam pencapaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen perubahan, hal ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar perubahan, organisasi, urgensi perubahan, serta dinamika lingkungan, yang mana nanti bisa mempengaruhi hasil organisasi. Ya, jadi mahasiswa itu diharapkan mampu menganalisis dari beberapa teori di atas tadi seperti Lewin, Akar dan sebagainya ya. Terus tahapannya manajemen perubahannya seperti apa. Lalu cara mengidentifikasi faktor-faktor pendorongnya, penghambatnya dan serta resistensi terhadap perubahan beserta strategi penanganan ya. Terus untuk mata kuliah ini sendiri yaitu pada manajemen perubahan, daftar pustaka yang kita sadur itu ada berbagai macam ya. Hal ini yang saya pakai yaitu ada 5. Yang pertama yaitu daftar pustaka yang dipakai menurut Burke ya. Burke ini organisasi change theory and practice. Yang kedua menurut Cumming, TG dan Worley ini yaitu bukunya di Organization Development and Change. Terus yang ketiga buku yang kita pakai yaitu dari Profesor Dr. Widodo SE MPhil dengan judul Manajemen Perubahan Raja Grafindo Persada. Yang keempat menurut Profesor Dr. Insinyur Winardi SE yaitu dengan buku Manajemen Perubahan dari Grenada Media Group. Yang terakhir dari artikel dengan mata kuliah terkait yaitu manajemen perubahan. Dari sini ada ditanyakan mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertemuan pertama. Tadi kan sudah selesai kontrak perkuliahan ya. Jadi pada pertemuan pertama yaitu kita membahas tentang kontrak perkuliahan dan konsep dasar manajemen perubahan. Yang pertama, apa sih manajemen perubahan itu? Nah, manajemen perubahan sendiri yaitu suatu pendekatan sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk membantu suatu individu dan tim serta organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan. Ya, dalam hal ini dari sini kondisi saat ini menuju ke kondisi masa depan yang diinginkan. Jadi adanya suatu perubahan. Terus yang berikutnya yaitu yang dibahas adalah tentang tujuan. Apa sih tujuan dari manajemen perubahan itu? Nah, tujuannya yang pertama yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas organisasi. Yang kedua, mempertahankan eksistensi. Nah, yang ketiga, penyesuaian dengan lingkungan eksternal. Maksudnya di sini bagaimana, Bu? Nah, secara umumnya membuat perubahan menjadi lebih mudah diterima, terus dipahami dan dijalankan oleh semua pihak yang terkait. Karena apa? Dalam suatu proses perubahan pasti ada hal-hal yang harus kita adaptasi dulu ya. Nah, terus yang berikutnya yaitu tentang tahapan proses manajemen perubahan. Di sini yang pertama yang perlu diingat yaitu adalah persiapan. Karena suatu manajemen perubahan itu kan tidak mudah ya. Jadi dari yang lama menuju ke yang baru itu pasti harus ada persiapan dan pemahaman di awal.
Bagaimana caranya menyadari apakah perlu adanya perubahan atau tidak? Nah, apakah hal ini urgensi atau tidak, seperti itu ya. Terus kalau sudah ada persiapan, yang kedua yaitu perencanaan. Nah, perencanaannya bagaimana? Nah, ini untuk menentukan suatu tujuan yang ingin dicapai. Katakanlah bagaimana untuk menaikkan laba, atau kita harus mengikuti era, dan seperti itu. Terus yang ketiga, komunikasi eksekusi ya. Jadi komunikasi dan eksekusi dalam hal ini yaitu cara menyampaikan visi dan misinya seperti apa dalam suatu perubahan. Terus yang keempat yaitu evaluasi. Nah, caranya untuk mengukur keberhasilan suatu perubahan dalam melakukan penyesuaian ya. Dari sini barangkali ada yang ditanyakan? Bu. Ya, namanya siapa Mbak? Saya Janji Ramayandi, izin bertanya Bu, mengapa manajemen perubahan itu sangat penting? Nah, bagus pertanyaannya Mbak Dian. Mengapa manajemen perubahan itu penting? Yang pertama yaitu kita itu harus menyesuaikan dengan kondisi pada saat dulu, zaman sebelum era digital, sekarang sudah digital. Jadi katakanlah kita dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan laba, nah biar tidak monoton seperti itu ya, jadi harus mengikuti. Kalau dulu penjualan kita kan konvensional ya, dari toko nanti konsumen datang, terus habis itu, nah kalau sekarang kan sudah era digital, ada apa? Yang pertama ada Gojek, itu salah satu contohnya ya, ada e-commerce ya, nah entah itu Shopee, Gojek, GoFood dan sebagainya. Terus belanja sekarang juga seperti itu, tidak datang langsung ke toko, tapi apa, dari gadget kita aja sudah bisa ya. Terus cara meningkatkannya laba bagaimana? Juga dari situ kita bisa jadi contohnya seperti apa, affiliate. Sekarang di suatu perusahaan atau manapun itu bisa jadi affiliate ya. Jadi cara mempromosikan kita barang seperti ini. Nah, terus sumber daya manusianya juga harus mau tidak mau mengikuti perubahan zaman ya. Untuk apa? Ya namanya suatu perubahan ya. Yang pertama itu diadaptasi. Nah, diadaptasi terus habis itu meningkatkan suatu laba. Jadi untuk eksistensi suatu perusahaan ya, biar terus berkembang. Terus ada lagi yang mungkin ditanyakan? Saya Sasya dengan Kawai di sini tanya. Ya, Mas Sasi. Mengapa manajemen perubahan perlu diterapkan? Nah, bagus ya pertanyaannya. Ini masih nyambung sama yang tadi ya. Mengapa manajemen perubahan itu perlu diterapkan? Salah satunya karena kita hidup sekarang di era digital. Mau tidak mau kita harus melek akan digital ya. Semuanya sudah punya smartphone ya. Jadi suatu perubahan itu penting karena tuntutan zaman yang pertama. Terus yang kedua harus meningkatkan eksistensi sama, baik individu, perusahaan, organisasi, tim dan sebagainya. Itu juga karena kita mau nggak mau kan kepinginnya kan penghasilan atau laba, terus habis itu apa ya, keuntungan suatu perusahaan juga sama ya, mau nggak mau itu harus naik ya, prosentasenya itu naik. Jadi kalau kita monoton seperti itu saja berarti ketinggalan zaman. Contohnya apa? Warung Madura. Nah, warung Madura zaman sekarang di mana-mana semuanya ada. Nah, terus habis itu sama bisa antar jemput, ya kan? Jadi jemput bola. Jadi tidak bisa menunggu apa konsumen datang atau orang itu datang. Jadi kita ada layanan antar. Terus apa saja? Nah, banyak ya. Terus habis itu ini sama ya, kalian di sini kan apa? Jadi tadi semuanya itu perlu untuk manajemen perubahan dalam era sekarang ini. Jadi manajemen perubahan itu sangat penting karena apa? Mau dan mau itu tuntutan zaman. Terus yang kedua untuk meningkatkan eksistensi. Ya, dari sini sudah paham Mas Sasi? Ya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan barangkali saudara?
bahas yaitu tentang kontrak perkuliahan dan konsep dasar manajemen perubahan. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan. Minggu depan nanti akan membahas tentang ruang lingkup ya. Jadi nanti ruang lingkup yang pertemuan kedua. Ya, dari sini kalau tidak ada yang ditanyakan berarti saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.